Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Ika Efrida Purba, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Narwastu, Pekanbaru. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Hendro. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SD Narwastu. Selamat pagi Pak Hendro. Selamat pagi Bu Tika. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Bu. Pak ya, luar biasa ya. Nah, hari ini Pak kita adakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Bapak. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar nanti saat melakukan kegiatan pembelajaran itu Bapak lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ini Pak, yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah saya siapkan, Ibu, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah pembelajaran ini nanti selesai, saya berharap peserta didik itu nanti mengerti tentang pengertian fungsi dan tujuan wawancara. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyusun daftar pertanyaan wawancara menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat melakukan kegiatan wawancara di lingkungan sekolah. Iya. Berarti baik, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses observasi nanti ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dan yang saya kembangkan itu Bu ada 2. Yang pertama dia area pengetahuan, di mana nanti di sini Bu saya harapkan peserta didik dapat memahami tentang materi wawancara dan mengenal serta memahami jenis-jenis kata tanya. Kemudian yang kedua dia di area keterampilannya Bu. Di sini peserta didik nanti dapat melakukan kegiatan wawancara dengan tepat. Berarti untuk area pengembangan Bapak itu tadi di bidang pengetahuan, Ya. yaitu peserta didik mengetahui materi tentang wawancara, kemudian jenis-jenis kata tanya ya Pak ya. Ya. Sedangkan untuk keterampilannya sendiri, peserta didik itu mampu memperhatikan wawancara khususnya di sekitar lingkungan sekolah. Iya. Nah, pertanyaan yang ketiga, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin itu dari segi strateginya, model, ataupun dari metode pembelajaran. Untuk strategi yang saya gunakan Bu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Kemudian Bu, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Bu. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan, saya akan menggunakan model pembelajaran langsung atau bermain peran. Kemudian metode yang mungkin saya akan gunakan nantinya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, jadi berarti strategi pembelajaran Bapak itu yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi yang tadi berdasarkan kesiapan belajar murid ya, tapi tetap diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian model yang Bapak gunakan yaitu pembelajaran langsung
atau bermain peran. Kemudian metodenya tanya jawab, ada juga nanti penugasannya. Iya. Tapi nanti mereka bermain peran ya Pak ya. Iya. Oke, Pak. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya Bu, saya akan menggunakan media pembelajaran audio visual. Seperti nanti saya akan menampilkan langsung kepada anak rekaman suara atau rekaman video yang berhubungan dengan kegiatan atau materi wawancara. Berarti nanti media yang Bapak gunakan audio visual. Iya. Bapak berarti mencari video visual dulu ya. Iya. Kemudian ditonton oleh murid. Nah, pertanyaan kelima nih, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa dan jam keberapa Pak? Oke Bu. Kebetulan saya ada jadwal di hari Jumat. Itu tepatnya di kelas 5B. Untuk jamnya saya ada di jam pertama dan jam kedua Ibu. Nah, berarti jadi nanti hari Jumat di kelas 5B, ya. jam 1-2 ya. Iya. Saya akan datang ke kelas Bapak ya. Oke Bu. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama saya melakukan observasi di kelas Bapak ya. Iya. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Pak ya. Iya. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya mungkin akan mendapatkan gambaran, kemudian media apa saja yang akan saya gunakan nantinya Bu, dan media yang digunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Itu mungkin yang saya dapatkan dari percakapan hari ini. Oke Pak, berarti Bapak jadi lebih mempersiapkan lah ya media yang akan Bapak tampilkan untuk hari Jumat nanti. Iya. Berarti baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi. Sampai bertemu dengan kegiatan observasi di hari Jumat depan ya Pak ya. Oke. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Selamat siang, terima kasih. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Before that, stay together. God of thank you, God and live. Profit Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, baik. Apa kabarnya? Luar biasa, luar biasa. Yes, 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 semangat. Semuanya sehat ya nak? Sehat? Bagus. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, Bapak absen dulu. Bapak absen dulu. Alex Agustin. Iya. Berarti hanya si Indah yang nggak hadir ya nak? Sedikit ya. Oke, baik. Anak-anak Bapak semuanya, ketemu lagi bersama Bapak. Nah, ini belajar
masuk ke bab 4. Adapun materi kita hari ini adalah tentang wawancara. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi kita tentang wawancara, Bapak akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah pembelajaran nanti selesai, Bapak berharap kamu atau siswa mampu memahami pengertian wawancara, fungsi dan tujuan wawancara. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menyusun daftar pertanyaan wawancara menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat melakukan wawancara di lingkungan sekolah dengan baik. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Itulah yang akan mau kita capai pada pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, sebelum Bapak mulai, tadi materinya tentang wawancara. Bapak mau bertanya, pernah dengar kata wawancara? Pernah. Kemudian pernah melakukan wawancara? Pernah. Siapa yang sudah pernah melakukan wawancara? Tunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk mereka. Nah, ada yang sudah mengenal apa itu wawancara, sudah melakukan wawancara. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira menurut kamu apa itu wawancara? Ada yang tahu? Pak. Iya, Evan, silakan Mak. Kira-kira apa itu wawancara, Mak? Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih secara langsung guna menggali informasi yang dibutuhkan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Evan. Wawancara katanya tadi adalah proses tanya jawab antara 2 orang secara lisan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Itu dia wawancara. Kemudian Bapak mau bertanya juga nih. Nah, tadi wawancara sudah disebutkan pengertiannya. Nah, Bapak mau tanya, orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber disebut dengan pewawancara. Oke, benar jawabannya? Benar ya. Orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber disebut dengan pewawancara. Nah, pertanyaan berikut. Kira-kira sebutkan untuk orang yang memberikan informasi kepada si pewawancara disebut dengan narasumber. Iya, oke, benar jawabannya, Nak? Benar. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, itu dia. Kita sudah mengenal, tahu itu apa wawancara. Orang yang memberikan pertanyaan disebut dengan pewawancara, dan orang yang memberikan informasi disebut dengan narasumber. Sekarang, siapa yang masih ingat dengan jenis wawancara? Ya, Christine. Terdapat 7 jenis wawancara, yaitu wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara tertutup, dan wawancara terbuka. Oke. Silakan dulu, Nak. Untuk jenis-jenis wawancara ada 7 seperti yang sudah disebutkan oleh teman kita Christine. Yang pertama ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, kemudian wawancara konferensi, wawancara kelompok, kemudian ada wawancara individual, dan ada wawancara terpimpin dan wawancara bebas. Nah, anak-anak Bapak harus ingat ada 7 jenis wawancara. Oke, itu dia. Bapak harap kamu bisa mengingat ke 7
wawancara tersebut. Coba ini Bapak perhatikan, pagi-pagi tapi masih kurang semangat ya kan? Kenapa nak? Semangat? Oke, supaya lebih semangat lagi dan Bapak lihat juga masih kurang berkonsentrasi. Bapak undang semuanya untuk berdiri. Oke, anak Bapak semuanya berdiri. Kita mau melatih konsentrasi supaya pembelajaran hari ini semakin mantap. Oke, kita akan melakukan ice breaking namanya. Nah, kamu ikuti apa yang akan Bapak instruksikan. Kamu harus perhatikan bagaimana gerak tangan Bapak nanti mengikuti proses lagunya. Oke, coba Bapak perhatikan sekali ya. Ketika Bapak bilang topi, maka kedua tangan harus berada di kepala. Topi saya bundar, bundar. Topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, tahu ya? Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagunya secara utuh. Bisa kita mulai dengan gerakannya ya. 1, 2, 3 ya. Topi saya bundar, bundar. Topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya. Mantap. Yang pertama, yang kedua, kita bernyanyi kata sayanya dihilangkan. Misalkan kata sayanya dihilangkan berarti kata saya yang terucapkan tetapi gerakan tangan masih mengikuti. Oke, kita coba ya. Kita coba. Ini akan kelihatan mana nanti anak Bapak yang tidak konsentrasi mana yang konsentrasi. Oke, kita mulai dengan kata sayanya kita hilangkan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3 ya. Topi bundar, bundar, topi. Oke, bintang pertama. Sekali lagi. Kata saya dan topinya kita hilangkan. Kata saya dan topinya kita hilangkan. Bisa kita coba? Saya konsentrasi. Kata kuncinya topi dengan saya di hilangkan. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3 ya. Ini kalau di sana. Bundar, bundar. Oke, semuanya bisa. Silakan dulu. Oke ya. Sudah konsentrasi. Sudah konsentrasi. Kita lanjut. Tadi setelah jenis-jenis wawancara, kita masuk ke unsur-unsur wawancara. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis wawancara, dan sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menyusun daftar pertanyaan dengan cara kita mengenali dulu apa saja sih unsur-unsur dari wawancara. Nah, unsur-unsur dari wawancara ini ada 5W plus 1. Kira-kira anak Bapak siapa yang masih ingat unsur-unsur wawancara? Tunjuk tangan, Mariska. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan suatu tempat. Oke, kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga. Kapan menanyakan kapan kejadian atau berlangsungnya wawancara. Oke, kata tanya kapan itu berfungsi untuk menanyakan waktu. Pintar, bagus. Yang berikut. Iya, Noel. Siapa menanyakan pelaku atau siapa yang menjalankan usaha tersebut? Iya, kata tanya siapa itu menanyakan orang atau pelaku. Itulah unsur-unsur dari wawancara, unsur-unsur wawancara yang akan kita buat menjadi
daftar pertanyaan kepada si narasumber. Itu dia. Kita sudah belajar tentang wawancara, kemudian jenis wawancara, unsur-unsur wawancara, kemudian cara melakukan wawancara. Nah sekarang untuk anak bapak semuanya, sebelum kita nanti melakukan diskusi, menyusun kata tanya menjadi daftar pertanyaan untuk wawancara, coba kita lihat dulu video bagaimana sih wawancara yang baik dan benar. Bapak harap anak-anak bapak semuanya bisa memperhatikan dan menyaksikan video berikut ini. Nah, di video kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan wawancara. Topik wawancara kali ini adalah cara merawat teman. Dengan wawancara itu juga, dan narasumber kita Pak Ardo yang merupakan seorang aktivis lingkungan dan juga memiliki hobi merawat tanaman-tanaman di kebun. Selamat siang Pak Ardo, perkenalkan nama saya Citra Pak. Mohon maaf. Sekali lagi ya Pak. Oke, itu dia contoh bagaimana cara melakukan wawancara yang baik dan benar. Nah sekarang tugas kita akan bermain peran. Tapi sebelum itu Bapak akan membagikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita nanti akan mengangkat sebuah tema wawancara tentang perpustakaan yang ada di sekolah kita. Oke, masing-masing kelompok silakan berdiskusi, menyusun kata tanya menjadi daftar pertanyaan wawancara. Waktunya Bapak kasih 5 menit dari sekarang. Silakan setiap kelompok melakukan diskusinya. Oke, kita mulai. Kita akan memulai bermain peran. Oke, baik, untuk anak bapak semuanya, kamu sudah menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara, dan pada hari ini Bapak akan panggilkan langsung narasumber kita, yaitu Ibu Sophia Ronanda SPD. Nah, Ibu ini merupakan seorang guru yang bertugas di perpustakaan sekolah. Oke, untuk itu Bapak akan panggilkan narasumber kita, Ibu Sophia Ronanda SPD. Silakan Ibu. Halo semuanya. Selamat pagi. Oke, ini dia Ibu Sophia. Nah, yang akan bermain peran adalah kita akan praktekkan satu kelompok, yaitu kelompok 1, dimulai dari angka 1. Nanti anak-anak bapak semuanya bisa memperhatikan teman-temannya yang melakukan kegiatan wawancara. Siap Ibu? Siap. Oke, siap sekali. Oke, nah kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1 akan melakukan kegiatan wawancara kepada narasumber kita, yaitu Ibu Sophia. Untuk itu anak bapak kelompok 1 silahkan waktu dan tempatnya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh? Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang perpustakaan. Langsung saja masuk ke buku. Apa
yang diminati sama anak-anak siswa dan siswi SD Narwastu itu biasanya buku cerita, buku dongeng, sama buku tentang pramuka juga, Nak. Oke, lanjut. Bagaimana jika buku dipinjam oleh siswa hilang? Oke, peraturan di sekolah SD Narwastu, jika ada anak murid yang menghilangkan buku, maka anak tersebut harus mengganti bukunya. Bebas buku apa aja, boleh buku cerita, buku pelajaran, atau buku yang lainnya. Pokoknya buku yang berbasis tentang pendidikan. Terima kasih untuk anak bapak kelompok 1 dan terima kasih juga untuk Ibu Sofia yang sudah memberikan informasi dan yang sudah membantu anak-anak dalam mencari informasi tentang perpustakaan sekolah kita ya Bu. Sama-sama. Terima kasih sekali Bu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Nah, tadi kelompok 1 sudah melakukan kegiatan wawancara dan kita sudah melakukan kegiatan bermain pekaran. Mereka sudah mendapatkan informasi tentang keadaan perpustakaan di sekolah kita. Nah, selanjutnya dari pembelajaran yang sudah kita jalani hari ini, kira-kira ada yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Nak? Siapa? Oke, si Kesia. Ayo, silakan berdiri, Nak. Kesia, kira-kira, Nak, apa sih yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Cara dapat dilakukan oleh pengacara dan narasumber dengan menyiapkan tema dan menyusun daftar pertanyaan menggunakan kata pengenalnya. Apa, dimana, kapan, siapa, kenapa, dan bagaimana. Dan daftar pertanyaan tersebut boleh ditanyakan. Oke, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk Kesia. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa wawancara itu dapat dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan menyiapkan tema dan menyusun daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan pertanyaan tersebut mudah dipahami oleh narasumber. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Tugas kamu di rumah, silakan dikerjakan. Coba dibuka buku paketnya halaman 92. Sudah ketemu? Sudah? Oke. Di dalam buku paket kamu halaman 92, yang menjadi tugas kamu di rumah adalah kamu akan melakukan wawancara kepada salah seorang pengusaha di daerah tempat tinggal kamu kerjakan di buku latihan. Minggu depan akan dikumpul dan kita akan mempresentasikan hasil wawancara yang sudah kamu lakukan. Oke, paham anak-anak semuanya? Paham ya? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kamu dapatkan, dapat kamu terima dan dapat kamu laksanakan sehingga mendapatkan hasil yang baik. Oke. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Tika Eprida Purwa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Narwastu Kota Pekanbaru. Nah, kali ini saya juga masih bersama Bapak Hendro Pransubulto. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SD Narwastu
dan beliau adalah guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Pak Hendro. Siang Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Sehat Bu. Sehat. Iya, luar biasa ya Pak ya, kalau sehat ya. Nah, dalam percakapan pasca observasi kali ini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait evaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas selama observasi tadi. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kegiatan observasi supervisi akademik di kelas tadi? Oke baik Bu. Perasaan saya Bu, setelah observasi di kelas tadi agak sedikit tegang ya Bu sebenarnya, karena kan kita mengajar sambil ada yang mengamati gitu Bu ya. Tetapi seiring waktu berjalan dan kita terlebih tadi saya di dalam kelas, waktu berjalan ketika mengajar saya juga sudah mulai merasa lebih santai dan belajar juga sudah semakin asik dengan anak-anak. Berarti awalnya tegang ya Pak ya? Ya awalnya karena tegang. ada dipantau gitu ya Iya, Pak ya? dipantau, ya. Tapi syukurlah lama-lama Bapak merasa lebih nyaman Iya. dan santai ya. Iya. Memang tadi pembelajarannya jadi lebih nyaman dan berlangsung dengan baik ya Pak ya? Iya. Oke, pertanyaan kedua Pak, bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan dalam kelas tadi, atau bagaimana langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan? Oke Bu. Untuk langkah-langkah yang sudah saya lakukan Ibu, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, langkah pertama yang saya lakukan itu saya menyiapkan rencana pembelajaran, kemudian modul pembelajaran, dan terlebih juga Bu saya menyiapkan terlebih dahulu media-media pembelajaran yang akan saya sampaikan dan yang akan saya tampilkan kepada anak-anak di kelas. Mengenai area pengembangan, Untuk area pengembangan yang sudah saya laksanakan di kelas Bu, yang pertama itu pengetahuan. Jadi siswa mampu dan dia dapat memahami pengertian wawancara, kemudian jenis-jenis wawancara, kemudian tujuan dari wawancara dan cara melakukannya. berarti sebelum pembelajaran di kelas Bapak sudah mempersiapkan rencana pembelajaran, media yang digunakan ya Pak ya, dan area pengembangannya sendiri ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk keterampilan sendiri Bu, keterampilan yang sudah saya buat di kelas setelah tadi pengetahuan, siswa itu anak-anak mampu melaksanakan kegiatan wawancara dengan baik di sekolahnya. Berarti kalau pengetahuannya mereka mengetahui apa itu wawancara, Iya. pertanyaan-pertanyaan yang digunakan, Iya. tujuannya. Sedangkan keterampilannya mereka mampu mempraktikkan wawancara ya Pak Iya. ya. Nah pertanyaan ketiga Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan tadi? Apakah sudah berhasil atau masih ada yang kurang? Untuk keberhasilan mungkin kalau menurut saya ya Bu, belum sepenuhnya berhasil, karena Bu tadi memang selama pembelajaran ada beberapa hambatan dan halangan yang saya alami ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah menurut Bapak sendiri hambatan yang bagaimana yang Bapak alami saat pembelajaran di kelas? Untuk hambatannya Bu atau halangannya yang saya alami di kelas, ada beberapa peserta didik atau siswa yang memang dia belum siap dan tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Berarti menurut Bapak nih ada beberapa siswa itu yang dia kurang siap. Iya Bu. Kemudian ada beberapa siswa yang kurang aktif, Iya, itu kurang. menjadi hambatan bagi Bapak ya. Iya Bu. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa yang perlu Bapak lakukan atau apa yang dapat Bapak lakukan untuk membuat siswa Bapak itu lebih siap lagi dalam menerima pelajaran atau agar mereka itu bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran? Oke baik Bu. Adapun hal-hal yang akan saya lakukan Bu untuk lebih meningkatkan anak-anak yang kurang aktif tadi dalam pembelajaran, mungkin yang akan saya lakukan yaitu saya akan periksa kembali atau saya akan cek ulang kembali apakah kesiapan anak itu belum siap untuk mengikuti pembelajaran, dan saya juga akan memperbaiki kembali media-media pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak,
dan bagaimana tingkat kesiapan anak itu sendiri untuk mengikuti pembelajarannya. Berarti Bapak punya ide nanti sebelum pembelajaran Bapak lebih mencek kesiapan mereka lagi Iya, gitu ya. Kemudian memperbaiki media, mungkin menyediakan media yang lebih kreatif lagi lah ya Pak ya, agar mereka itu termotivasi, agar lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Iya. Oke, bagus ya Pak ya rancangan Bapak. Kira-kira nih kapan rancangan-rancangan Bapak yang Bapak sebutkan tadi ini mulai diterapkan di pembelajaran Bapak sendiri? Oke Bu, untuk tadi Rencana adapun pelaksanaan. rencana pelaksanaan dan perbaikan dari apa yang sudah saya laksanakan tadi Bu, kemungkinan dalam waktu yang akan datang saya akan tetap mempersiapkan atau memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dari kegiatan pembelajaran tadi, karena bukan untuk proses perbaikan itu kan butuh waktu. Jadi tetap saya pribadi akan tetap melaksanakan dan melakukan perbaikan gimana supaya anak-anak ini atau siswa-siswa tadi menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Iya Pak ya, oke, berarti Bapak sudah berkomitmen akan memperbaikinya secepatnya lah kali ya Pak ya. Iya, Bu. Cuman butuh proses karena harus mempersiapkan apa yang mau Bapak perbaiki dan bagaimana cara-caranya tadi ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan boleh nanti Bapak laksanakan di pembelajaran kelas berikutnya, sehingga nanti pembelajaran Bapak boleh menjadi lebih baik lagi, anak-anak lebih bersemangat ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, saya rasa sampai di sini Pak percakapan kita dalam pasca observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak. Sama-sama Ibu. Iya. Oke Pak, selamat siang. Selamat siang Ibu. Demikian percakapan kami dalam pasca observasi dan selamat siang. Terima kasih.